hafizakumullah wa ri'akum wa zadanallahu ilman wa hirsa. Ayo ikhwan, insyaallah tadi mesti bocorkeun. Ayeuna urang kupas perkawis Bani Israil, Yahudi dan Palestina. Ya. Ini saya ambil bukan dari YouTube, tapi dari Quran dan hadis. Jadi nggak ngambil dari televisi. Supaya lebih konkret pembahasannya. Terus jemaah sekalian, sebelum masuk ke materi, saya ngajak kita semua sama-sama untuk mendoakan saudara-saudara kita di sana. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya mujibul sa'ilin. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwana muslimin wa ansur mujahidina fi Filistin wa ansur mustad'afina fi Filistin wa fi baladi sami wa fi kulli makan wa waqtin. Allahumma ahlika kafaratil wal musyrikin. Allahumma damiril yahuda wa syattid samahum wa fariq jam'ahum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mudah-mudahan kita doakan enggak, karena saya agak takut juga ini kalau berkelanjutan terus Afghanistan turun. Afghanistan kalau di hadis disebutnya Khurasan ya. Tapi nanti itu jilid kedua, sekarang jilid pertama dulu ya. Jadi sebagai mukadimah ini jemaah sekalian, sebelum masuk ke materi, kita coba perhatikan dulu janji Allah untuk orang-orang yang beriman. Ya. Qala Ta'ala wa awrasna qaumal ladzina kanu yustad'afuna. Jadi Allah berfirman, kami wariskan kepada kaum yustad'afuna yang selalu tertindas. Di dunia ini kaum siapa yang selalu tertindas? Muslimin. Kita perhatikan di seluruh negara itu yang tertindas pasti orang Islam. Kalau kaum musliminnya mayoritas aman, gereja aja nggak dianjurkan, sarana-sarana ibadah lain, vihara non aman. Ya. Tapi kalau minoritas orang Islam habis tertindas. Ya. Maka Allah janjikan khusus untuk orang-orang yang tertindas, dalam hal ini adalah kaum muslimin yang kita saksikan, masyariqal ardi wa magharibiha allati barakna fiha. Ya. Jadi bumi bagian timur dan bumi bagian barat yang sudah kami berkahi. Jadi maknanya ayat ini tidak ujuk-ujuk Allah berikan kepada orang Islam bumi bagian barat dan bumi bagian timur. Ada keberkahan dulu yang Allah berkahi dulu. Apa jalan keberkahan Allah itu? Di antaranya adalah jihad fisabilillah. Ya. Jadi nggak gampang mendapatkan keberkahan Allah dalam satu wilayah. Ya. Di antaranya adalah jihad fisabilillah. Jadi gini jamaah, dengan ayat ini mutolaahnya, ya, saya ini kaji sendiri, mutolaah sendiri. Sebagai seorang hamba Allah di dalam kaidah fikih ya, kita itu harus mau sabar dan ikhlas untuk menerima konsekuensi taklif dalam kaidah fikih. Dalam kaidah fikihnya disebutkan taklif. Apa itu taklif? Pembebanan atau beban hidup. Ya. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah pasti punya taklif, punya beban hidup. Enggak hanya manusia, enggak hanya orang Islam, seluruh makhluk. Ada kucing yang datang ke imam dibanjur, nah itu taklif. Ya. Ada pohon yang dipotong-potong, itu juga taklif. Ada orang yang menerima ujian, itu juga taklif ya. Nah, bagaimana taklif untuk orang mukmin? Taklif orang
mukmin itu harus mau menjalani beban-beban keimanan dan beban-beban ibadah. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, "Inna idhamal jazai ma'a idhamil balai." Jadi Rasulullah bersabda, ya, sungguh pahala yang besar itu didapat melalui ujian penderitaan yang besar juga. Semakin besar ujian kita, semakin besar pahala kalau ikhlas, ya. Jadi kalau duduk di sini nih, di majelis nih, kita duduk cangkel di siromun ditahan ukuran itu taklif mata kayak pahalana, ya, tong berbulan tong sok hayang berbuli. Ya, wa inna Allaha iza ahabba qauman talahum. Dan ketika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan menguji orang tersebut. Ya. Faman radiya falahu ridho. Siapa yang ridho menerima ujian dari Allah, maka Allah ridho sama dia. Ya. Wa man sakhita falahu sukhtu. Siapa yang enggak ridho, ya, siapa yang benci dengan ujian dari Allah, maka Allah itu akan murka kepada dia. Nah, itu jemaah. Di sini ujian kita nih. Ya. Makanya ini jemaah, dari dalil-dalil ini, ya, orang Palestina itu lebih hafal Quran dan hadis daripada kita. Keimanan mereka itu jauh dibandingkan kita. Karena mereka hafal. Mereka memahami betul apa ayat-ayat Al-Quran. Bahkan itu untuk orang yang mau masuk menjadi serdadu Al-Qasam itu wajib hafal Quran. Ya, wajib hafal fatul hadis dan maknanya. Bukan hanya sekedar hafal cangkem. Itu sehingga apa? Sehingga mereka itu paham dengan apa dalil-dalil yang ada dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena gini jamaah sekalian, di Palestina atau di Gaza itu pahala jihadnya jelas. Jelas. Kalau di kita mah apa? Ujuk-ujuk bunuh diri. Rek naon? Kalau mau syahid mah ke sana. Tapi harus punya bekal dulu, jangan ke sana nanti kerepotin orang Palestina. Ya, gitu. Jadi nggak ada tempatnya di sini jihad, nggak ada. Karena ini bukan daulah Islamiyah. Kecuali kita ini daulah Islamiyah. Kalau di sana jelas daulah Islamiyah. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri itu mengatakan orang-orang yang mati syahid itu tidak akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Ini janji Allah. Mayajidu syahidan min masil qatli. Ya, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang syahid itu tidak akan merasakan sentuhan kematian, bebas. Bahkan ada kesaksian di Palestina, seorang ibu yang menenangkan anaknya, kalau kita mati itu kita nggak akan merasakan sakaratul maut karena kita hanya melihat cahaya bangun-bangun di surga. Ya, itu karena janji Allah itu. Orang yang mati syahid tidak akan merasakan sentuhan kematian. Illa kama yajidu ahadukum min masyir qarsati. Ya. Kecuali orang-orang yang mati syahid itu hanya merasakan sakitnya seperti digigit seekor semut. Coba semut lagi ya. Ngancuk gitu. Kayak mati syahid, ya. Enggak ada proses gitu. Terus gini jemaah. Makanya gini, orang Palestina itu ada yang ketika saya ngaji ini di Jakarta ada yang nanya, iya kan, cina kalau yang mati jelas syahid. Dan kalau yang buntung tangannya, yang kena bagian tubuhnya luka itu, apa mereka nggak merasakan sakit? Merasakan. Tapi karena dia lagi syahid, dia merasakan sakitnya anggota tubuhnya itu, ya. Tapi mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan. Ongkos sakit tapi ada kenikmatan. Buktinya apa? Sakit yang ada kenikmatannya apa coba? Ibu-ibu melahirkan, taruh sebenarnya itu. Tapi hamil dari.
Ya, karena sakitnya ada kenikmatan di situ. Nah itu juga, makanya orang Palestina nggak akan pernah kapok ya. Nggak akan pernah kapok, mau buntung, mau luka-luka, mau mati, nggak pernah kapok. Justru mereka gembira. Itu jemaah, ya. Itu yang kejadian di sana. Nah, kemudian firman Allah, masyariqal ardi wa magharibiha allati barakna fiha. Jadi setelah melalui proses jihad fisabilillah ini, ya, maka Allah berikan bumi bagian timur dan bumi bagian barat yang telah diberkahi. Artinya itu setelah melalui proses, ya. Nah, sekarang buktinya apa jamaah? Mutolahnya gini. Bumi di bagian barat Allah berikan kepada orang Islam. Buktinya apa? Setelah kasus Palestina menyerang 7 Oktober, sekarang di barat itu, ya, Eropa, Amerika, banyak orang yang penasaran jadi masuk Islam. Islam pertumbuhannya besar di sana. Ya. Kemudian Allah berikan hadiah bumi bagian timur yang kita lihat sekarang mulai sedikit demi sedikit mulai itu negara-negara Islam bersatu. Kita perhatikan aja coba, Hizbullah mulai nyerang, Houthi Yaman mulai nyerang, ya, negara-negara Islam lah. Mulai yang tadinya negara Islam itu cuek bebek, ya, sebelum tengah Palestina, akhirnya mulai itu. Nah ini artinya apa? Ini ada janji Allah di sini. Tapi kalau kita mendapat janji Allah itu jangan nunggu, ya. Kita harus mau usaha, ya, dan dalam beribadah dan beramal soleh itu jemaah sekalian, ya. Nah sekarang kita masuk ke materi, ya. Tadi sebagai mukadimah aja. Bagaimana cerita lahirnya bangsa Israel, Bani Israel. Ya. Bani Israel itu memang dari negeri Sam. Allah jadikan di bumi Sam itu tegaknya 3 agama sekaligus. Di sana ada Al-Aqsa, di dalam Al-Aqsa itu ada ibadah umat Islam, ada ibadah Nasrani, ada ibadah tembok ratapan Yahudi. Nah itu hanya ada di situ, di negeri Sam itu, di Al-Aqsa. Sekarang itu negeri Sam itu, makanya tadi dalam doa saya minta supaya Allah juga mau menolong, ya, orang-orang yang ada di negeri Baladi Sam, negeri Sam. Karena negeri Sam ini negeri yang dicatat oleh Allah, ya, mendapatkan barokah di sana. Kelemahannya orang Islam di dunia sekarang ini, perginya itu umrohnya berkali-kali cuma Mekah Madinah, ke Al-Aqsa itu. Coba lah berbondong-bondong orang Islam datang tadi itu, bisa aja pusing, berhadapan dengan dunia nih. Ya, sekarang yang punya uang cuma datang ke Mekah Madinah umroh. Dan itu memang keinginan Israel seperti itu. Nah sekarang bumi Sam itu dibagi 4 negara, Lebanon, Suriah, Yordania, dan Palestina. Jadi jamaah sekalian, sejarah Bani Israel itu diawali dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya. Nah, Nabi Yakub itu panggilannya Israel. Ada 2 nisbat di sini. Ada Israel yang dari bahasa Ibrani Isra'il. Jadi artinya hamba Allah. Ada yang karena Nabi Yakub itu dipanggil Israel karena beliau itu senang keluar malam, senang jalan-jalan malam untuk mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah, bintang, bulan, ya. Makanya disebutnya Isra. Subhanallazi asra, malam, perjalanan malam, ya. Nah itu. Jadi karena Nabi Yakub suka jalan malam, dalam sisi bahasa Arab dikatakan Nabi Yakub itu sebagai Israel, hamba Allah yang senang keluar malam, ya. Jadi maknanya jemaah, lebih baik kita bangun malam daripada tidur malam secara kesehatan. Kalau tidur malam kan tubuhnya begadang, ya. Kalau bangun malam makan insya Allah tahajud, insya Allah, ya. Gitu jemaah. Nah
jamaah sekalian, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya. Dulu Bani Israel itu selalu dipimpin oleh para nabi. Ya. Kulama kalakan nabiyun khalafa'u nabiyun. Setiap kali seorang nabinya meninggal, maka dia akan digantikan pemimpinnya dari kalangan nabi juga. Itu Bani Israel. Ya. Wa innahu la nabiyya ba'di. Sungguh karena tidak ada nabi sesudah aku, sabda Rasul, wasatakunu khulafa'u fataksuru gitu. Dan sepeninggalku maka tidak ada khalifah, tidak ada nabi pengganti setelah aku. Yang ada itu adalah para pemimpin, ya, khulafa pengganti, para pemimpin pengganti, fataksiru yang jumlahnya banyak. Sabda Rasulullah ini terbukti jemaah. Dulu sampai Utsmaniyah umat Islam dipimpin hanya satu orang, ya, Utsmani khalifah. Setelah tidak ada, sekarang yang memimpin umat Islam ada presiden, ada raja, ada perdana menteri, ya. Jadi benar kata Rasulullah, fataksuru itu benar. Maka nanti orang Islam itu akan dipimpin oleh pemimpin yang banyak, masing-masing yang jadi pemimpin, gitu. Ya, itu jamaah sekalian. Nah, sekarang kenapa Yahudi itu sangat keji? Sifat Yahudi sangat keji, sangat serakah, sombong dan sebagainya. Semua sifat-sifat faksa dan mungkar ada di Yahudi semuanya. Ya. Pertama dari silsilahnya dulu. Ini perlu saya bongkar silsilah. Kenapa perlu saya bongkar silsilah? Karena gini jemaah, untuk kita juga jadi pegangan kalau kita mau memilih menantu atau memilih pasangan hidup, cari silsilahnya yang baik. Penting untuk memperhatikan silsilah, karena ini kejadiannya, ya. Begini jemaah sekalian, Bani Israel itu, ya, sebuah ikatan keluarga yang sangat sombong, sangat ujub, sangat takabur. Kenapa demikian? Karena para nabi itu lahir dari keluarga mereka, nasab mereka. Ya. Itu seperti misalnya Yakub alaihissalam. Yakub alaihissalam itu punya anak yang jadi nabi, Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kemudian yang Nabi Yakub alaihissalam punya anak 12. Masing-masing anak yang 12 itu diantaranya ada yang melahirkan nabi-nabi, keturunan nabi. Ya, seperti misalnya gini, jamaah sekalian. Nabi Yakub itu kan anaknya ada Ruben, ada Simeon, ada Lewi, ada Yehuda, ya, ada Dan, ada Naftali, Gad, kemudian Asher, Issakhar, Zebulon, ya, Zebulon, Yusuf dan Benyamin. Ini anaknya 12 Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Nah, Quran menyebutkan ini digambarkan oleh Al-Quran. Anaknya Nabi Yakub ada 12 itu. Wa qatabna musnatai asrotat asbaton umaman. Jadi umamah katanya, ya. Jadi kami bagi mereka itu dalam 12 suku, yang masing-masing sukunya itu jumlahnya besar. Ini kata Allah Al-A'raf dalam ayat 160. Nah, putra ketiga Yakub, Lewi, ini punya keturunan nabi. Nabi Musa, Nabi Harun, ya, Samuel, Ilyas, Zakaria dan Yahya alaihissalam, itu keturunan dari anak ketiganya Nabi Yakub. Ya. Kemudian ada putra Yakub yang keempat namanya Yehuda. Yehuda ini keturunan nabinya hanya 2, Daud dan Sulaiman. Ya. Terus yang ke-11 putra Nabi Yakub itu Nabi Yusuf alaihissalam menurunkan Nabi Yusha dan Ilyasa. Terus yang bungsu Nabi Benyamin, ya, putra Yakub yang bungsu Benyamin itu punya anak namanya Nabi Yunus dan Nabi Isa. Tapi Nabi Isa ini dari ibunya Maryam, ya. Itu. Nah, mereka ini jemaah dalam tarikhnya
12 suku ini nggak pernah berpisah. Sekalipun semakin banyak jumlahnya, mereka nggak pernah berpisah, selalu bareng-bareng. Ketika Nabi Yusuf meninggal, datang ke Mesir, kemudian di Mesir dibawa oleh Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf di Mesir jadi pembesar, dia mendapatkan kenikmatan di Mesir. Setelah Nabi Yusuf meninggal, suku-suku asli Mesir itu namanya suku Kipti, ya. Kemudian mengangkat raja dari kalangan mereka, yaitu Fir'aun. Fir'aun ini bukan nama orang, ya. Farouk. Jadi Fir'aun ini nama julukan. Akhirnya kan Bani Israel ditindas, diusir, ya. Keluarlah Bani Israel dari Mesir, dibantu oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian setelah keluar dari Mesir, Allah perintahkan untuk masuk kembali ke Palestina. Ya, setelah diselamatkan, ditenggelamkannya siapa namanya, si Fir'aun, ya, Allah perintahkan Bani Israel ini kembali ke tanahnya. Jadi gini jemaah, tanah aslinya Yakub alaihissalam, Nabi Yakub itu, ya, daerah Kan'an. Tapi Nabi Yakub sebagai keluarga, di sana ada suku namanya suku Kan'an. Ya, ini sebetulnya saya akan jelaskan nanti di pertemuan berikut. Tapi sebagai prolog, bahwa Nabi Yakub di Kan'an itu kan Palestina. Sekarang itu dikenalnya Palestina. Ya, itu nama aslinya daerah Kan'an. Ada suku di sana namanya suku Kan'an. Nah, Nabi Yakub ketika pindah ke Mesir, singkat cerita, itu Allah perintahkan balik lagi ke negeri Kan'an, Bani Israel. Tapi nggak tahu mereka, karena singkat cerita di sana di negeri Kan'an itu ada orang-orang tua. Malah saking kurang ajarnya Bani Israel itu nyuruh Nabi Musa aja yang Nabi Harun katanya yang perang bersama Rob kamu katanya. Saya nunggu aja duduk di sini. Nah itu sifat Bani Israel. Ya. Segitu udah ditolong tapi tetap kurang ajar. Ya. Nah kemudian jamaah sekalian, singkat cerita, ya, setelah Nabi Sulaiman alaihissalam itu meninggal, kan mereka tuh ditampung, ya, ditampung itu oleh Nabi Daud, Nabi Sulaiman, mereka di negeri Kan'an, di negeri Palestina ketika itu. Nah ketika Nabi Sulaiman meninggal, pecah nih Bani Israel. Ada yang menjadi 2 suku, ada yang menjadi 10 suku. Yang 2 suku itu ke utara Israel, ya, nama ibu kotanya Samaria, di pegunungan di bukit. Kalau yang 2 suku, maaf, yang 10 suku di sana di Israel, ya, ibu kotanya Samaria di perbukitan apa namanya, Palestina. Ya, kalau yang 2 suku itu di tengah kota, ibu kotanya Yerusalem. Jadi emang sudah dari dulu mereka. Ya, mereka memang sudah dari dulu di sana. Tapi sebenarnya di Palestina itu ada suku asli yang namanya Kan'an, gitu. Ya, itu. Tapi dulu itu mereka nggak berperang. Ketika mereka di sana mereka nggak berperang. Setelah Nabi Sulaiman meninggal, ya, yang di utara diserang oleh suku dari ini, diserang oleh apa namanya, suku penduduk asli ini, ya, oleh bangsa Asyur, Assyria, yang 10 suku tuh, kalahlah Bani Israel yang 10 suku, ya, oleh bangsa Assyria, yang sebagian besar itu dibunuh, sebagian kecil lari ke negara-negara di luar Israel, ya, di luar Palestina, yang sebagian kecil gabung dengan yang 2 suku yang di Yerusalem. Ya. Itu kejadiannya jemaah. Maka sekarang itu yang tersisa, sekarang yang ada di Israel sekarang itu bukan Bani Israel, tapi Zionis, Yahudi, ya, keturunan dari Yehuda. Tadi anak Nabi Yakub ada yang paling ganteng, siapa namanya? Yusuf alaihissalam. Yang paling kuat Yehuda. Maka keturunan Yehuda inilah yang dikasih kelebihan sama Allah, hobi perang.
hobinya itu menjajah, maka disebut Yahudi. Ya, dikenalnya dengan Yahudi. Jadi senangnya itu nipu, pokoknya menjajah aja senangnya itu. Ya, maka di Al-Quran jamaah sekalian khusus untuk orang-orang Yahudi itu al-Yahudu disebutnya. Al-Yahudu allazina hadu. Artinya orang-orang yang keturunan dari Yehuda, Nabi Yakub anaknya yang namanya Yehuda yang punya kekuatan untuk dolim, ya, untuk merusak gitu. Jadi gini kesimpulannya jemaah sekalian, setiap Yahudi adalah Bani Israel, tapi setiap Bani Israel bukan Yahudi. Tuh, ya. Maka gini jemaah sekalian, dari Yehuda itu, ya. Kemudian jemaah sekalian, makanya ya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 47 ya, bahwa Allah memberikan kenikmatan kepada Bani Israel, tapi mereka selalu berkhianat. Ini khusus yang dari keturunan Yahuda itu, ya. Ya Bani Israel uzkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum. Jadi, hai Bani Israel, ingatlah kamu akan nikmat aku yang telah aku anugerahkan kepada kamu. Wa ani fadaltukum 'alal 'alamina. Jadi, dan ingatlah juga bahwa aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Jadi memang Bani Israel ini jemaah Allah kasih kelebihan. Buktinya dulu ya musuh-musuh para nabi nih, suku apa itu? Ya, yang selalu dimusnahkan sama Allah. Ya, kaum Samud, habis. Ya, kaum-kaum lainnya yang Fir'aun, kaumnya habis. Ya, tapi Bani Israel segitu berdebongnya dipelihara sama. Kenapa? Itu untuk jadi ibrah sama kita kalau kita mau telaah. Kalau kita mau telaah Al-Quran, itu jadi ibrah sama kita. Untuk kita tahu, oh ini loh. Jadi kejadian di Palestina dan kejadian Bani Israel, perjalanan Bani Israel itu adalah replika perjalanan Thariqud Dunya. Jadi kalau kita mau mengukur kiamat, lihatnya di sana. Apa yang terjadi di Palestina? Ya, itu kita bisa mengukur tuh. Dekat atau jauhnya dengan kiamat. Ya. Kemudian jemaah sekalian, Allah Ta'ala juga berfirman, ya, wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumul turab. Ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit Tursina. Jadi Bani Israel itu pernah diancam sama Allah. Karena ketika Nabi Musa ke bukit Tursina menerima wahyu dari Allah, 10 Commandments, 10 perintah Tuhan, ternyata pas kembali Bani Israel itu udah kafir lagi. Ya, marahlah Allah melalui kanjeng Nabi Musa, diancam itu Bani Israel. Mau tobat atau mau ditimpahkan dengan bukit Tursina. Gimana cara tobatnya? Cara tobatnya itu bunuh diri sendiri dengan pisau. Orang dulu tuh kalau disuruh tobat kayak gitu. Kalau nggak dihantam pakai batu. Orang mah gampang tinggal istighfar mulu. Orang dulu mah kalau mau tobat tuh hati-hati ya dalam dina perkara tauhid. Tobatnya itu berat. Ya, gitu. Terus Allah perintahkannya apa? Uzuma'atainakum biquwwatin wasma'u. Pegang teguhlah apa yang kami perintahkan kepada kamu, wahai Bani Israel. Ya, dan dengarkanlah. Terus mereka jawab apa? Firman Allah itu. Ya, qalu sami'na wa asaina wa usribu fi kulli bihimul ijla bi kufrihim. Ya. Jadi Bani Israel itu menjawab ajakannya kanjeng Nabi Musa, iya kami dengar, tapi kami tidak mau taat. Kurang ajar. Ya, Bani Israel itu berani melawan ayat-ayat Allah. Jadi kalau sekarang ada orang yang berani melawan ayat Allah, nah itu Yahudi. Ya, Yahudi itu.
Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Qul bisama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin." Amat jahat perbuatan mereka itu, ya, karena mereka itu diperintahkan untuk beriman kepada Taurat, mereka tidak mau. Ya. Nah, kemudian gini jamaah sekalian, kurang ajarnya Bani Israel, ya, sifat-sifat laknatullahnya Bani Israel, khususnya dari kalangan Yahudinya. Mereka mengklaim kalau Allah itu punya anak, sama dengan Nasara, ya. Wa qalatil yahudu Azairun ibnullahi wa qalatin nasara masyihullahi. Jadi orang Yahudi itu mengatakan Uzair itu anak Allah, dan orang Nasara mengatakan Al-Masih itu anak Allah. Itu paling benci, paling marah kalau dibilang Allah itu punya anak. Qul huwallahu ahad. Allah bertegas-tegas. Tapi Bani Israil bukan. Satu itu kurang ajar Bani Israil. Yang kedua, mereka itu sangat kurang ajar kepada zat Allah, bahkan berani mengatakan Allah itu fakir dan bakhil. Ya. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu, sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang Bani Israel yang mengatakan innallaha faqirun, sungguh Allah itu fakir, wa nahnu aghnia, dan kami adalah yang kaya-kaya. Kurang ajar. Orangnya bukan anak, dilebih itu orang diajukan, dikasih uang sekolah, apa dibiayain. Efektif ngomong, bapak mah miskin. Ambok tuh, ya? Gitu. Sana tunggu makolo gitu. Akan kami tulis perkataan mereka. Ini Allah tulis. Jadi Allah catat, ya, dalam Lauh Mahfuz orang-orang Yahudi. Makanya nanti di pertemuan berikut lebih jelas lagi, orang Yahudi itu tidak akan punya anak. Di antara kenapa orang Yahudi tidak akan pernah punya negara, ya, di antaranya karena Allah catat. Ya, nanti saya buka di pertemuan berikut lebih jauh lagi, ya. Wa qatiyakumul anbiya'a bi ghairi haqqin wa naqulu gitu. Kemudian mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang jelas, ya. Dan Allah mengatakan kepada mereka, zuqu azabal hariq, dan rasakan oleh kamu azab yang membakar. Nah, buktinya apa? Bani Israel, Yahudi, sampai sekarang Yahudi itu gak pernah damai, perang aja. Ya, karena Allah udah janji di dunia aja mereka akan merasakan panasnya. Peluru itu kan panas. Perang itu nggak pakai pistol air, semprot-semprot aja. Pakai api, peluru. Itu jaminannya. Di dunia aja Yahudi itu nggak akan pernah bisa merasakan lagi. Apalagi di akhirat. Ya, ini Al-Imran ayat 181. Nah, kemudian sifat-sifat buruk bangsa Yahudi itu sepanjang tahun, sepanjang masa terus-terusan begitu, nggak pernah ada perubahannya. Ini yang dijamin oleh Allah, yang disampaikan oleh Allah, semua itu senang dalam perkara zina, maksiat, korupsi, itulah mereka. Ya, maka Allah itu sepanjang masa janjikan bahwa mereka itu akan selalu punya musuh. Jadi dimanapun Yahudi yang diam di satu tempat berkelompok pasti akan berperang. Kecuali kalau mereka sendiri-sendiri, ya. Kalau sendiri-sendiri mereka jadi perampok, jadi penjahat. Tapi kalau berkelompok pasti perang mereka. Kemudian jemaah, nah inilah bedanya Yahudi dengan Bani Israel. Di antara Bani Israel, Allah Ta'ala berfirman, wa min qaumi Musa ummatun yahuduna bihaqqi wa bihi ya'diluna. Jadi di antara kaum Musa itu alaihissalam ada satu umat yang Allah beri petunjuk, beri hidayah dengan kebenaran, dan mereka berlaku adil. Jadi kita lihat sekarang jemaah, ya. Di Israel juga masih ada orang-orang Israel yang protes sama si
Benyamin Netanyahu, ada yang nggak setuju perang, ya masih ada di sana karena ini jaminan Allah. Al-Quran yang mengatakan ini. Ya. Jadi yang hobi perangnya itu yang keturunan Yahuda tadi, yang Yahudi itu. Ya. Makanya disebut Zionis Yahudi. Zionis, ya. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Isra ayat 104, wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul ardh. Dan setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini. Jadi Allah yang perintahkan sebenarnya, Mas. Allah yang perintahkan supaya Bani Israel tinggalnya di Palestina. Tapi bukan menjajah, karena di sana sudah ada Arab Kan'an tadi, suku Arab Kan'an. Ya. Nah, fa iza jaa wa'dul akhirati jinna bikum lafifa. Ya. Tapi mereka itu menolak. Jadi jangan salahkan Palestina, jangan salahkan Allah. Allah udah kasih jalan dan perintah suruh datang ke tinggal di kampung asalnya. Tapi mereka nolak. Ya, malah mereka akhirnya menyebar ke seluruh negeri. Dan di mana berkelompok dibantai dia. Di Jerman dibantai, di Madinah diusir sama Rasulullah. Nah itulah kerjaannya. Ya, dimanapun selalu diusir, gitu. Ya. Nah, jadi gini jemaah, Bani Israel yang khusus Yahudi itu bukannya di mana bumi dipijak, langit dijunjung, tapi dia malah menjajah dan secara kejam. Karena merasa kuat dari Yahudi ini, ya, orang-orang Yahudi ini. Ya. Maka Allah Taala berfirman, wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini. Allah itu menggambarkan dalam ayat ini bahwa peristiwa yang terjadi di kalangan Bani Israel, ya, itu adalah replika Thoriqud dunia, replika dari perjalanan waktu dunia, ya, lintasan dunia. Coba sekarang kita perhatikan, ya. Allah berfirman, wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini. Jadi Bani Israel Allah sampaikan, Allah berfirman akan berbuat kerusakan di muka bumi itu sebanyak 2 kali. Ya. Ini nih perjalanannya yang kita harus telah. Bani Israel itu 2 kali melakukan kerusakan di bumi. Yang pertama itu yang dulu-dulu tuh, yang masa lalu, di mana Bani Israel merubah-rubah kitab suci, membunuh para nabi. Itu kerusakan yang ditimbulkan oleh Bani Israel dulu, ya. Gitu. Terus wala ta'luna uluwan kabiran. Nah, karena kerusakan yang mereka timbulkan pertama itu waktu dulu itu, mereka itu dasarnya karena kesombongan. Ini Allah gambarkan dalam Al-Quran, karena sifat sombong mereka, sifat ujub mereka yang mereka menjadikan mereka itu senang membuat kerusakan. Ya, bahkan merubah-rubah kitab suci. Fa iza ja'a wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadal lana uli basyid syadidin. Maka Allah mengatakan gini, ketika datang saat hukuman untuk kejahatan yang pertama, ya, dari kedua kejahatannya Bani Israel, kami akan datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar untuk menghukum mereka. Jadi setiap Bani Israel itu bikin kekacauan, bikin kerusakan jamaah, itu datang orang-orang yang diutus oleh Allah untuk menghancurkan Bani Israel. Tapi terus ditolong lagi karena dia minta lagi sama Allah. Ya, minta nabi lagi. Bani Israel disikat sama Fir'aun. Habis-habisan dihancurin sama Fir'aun. Berdoa lagi sama Allah. Nah, itu kerjaan Bani Israel. Ya, dikasih lagi kan yang Nabi Musa, Nabi Harun nolong dia. Udah gitu, begitu lagi dia. Selalu begitu, dimanapun dia tinggal, ya pasti dia bikin ulah kerusakan.
Tapi kerusakan besarnya itu 2 kali yang Allah gambarkan di Al-Quran. Terakhir itu kerusakan di Jerman. Makanya Allah putus Hitler. Habis di Hitler. Ditinggal disisain sedikit supaya dunia tahu kelakuannya Bani Israel. Ya. Gitu. Kelakuannya khususnya Yahudinya ini. Karena telaah saya Yajuj Majus itu Yajusnya itu Yahudi. Nah, kemudian jemaah sekalian, Allah Allah Ta'ala juga berfirman, fajazu khilal diyari wa kana wa'dan maf'ulan. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Nah, setelah Bani Israel itu didatangkan orang-orang yang kuat yang menghantam mereka masuk di kampung-kampung. Mereka datang dengan pertolongan Inggris dan Perancis. Ketika itu mereka datang masuk ke Palestina. Ya. Mereka menguasai kampung-kampung itu di Palestina. Ya. Sumarudatna lakum kalita'naihim. Nah, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali. Nah, ini jadi Allah jemaah. Jadi Bani Israel itu diberi kelebihan sama Allah itu selalu dibantu sama Allah. Karena apa? Karena Nabi. Ada keturunan ini jadi Nabi, itu masalahnya. Ya, gitu. Jadi setelah itu Bani Israel bisa ngalahin Fir'aun, bisa ngalahin Hitler, gitu. Ditolong terus sama Allah. Ya, gitu. Nah, ini setelah Perang Dunia Pertama itu Inggris, Amerika Sekutu langsung mengalahkan Sultan Utsmaniyah, ya. Kemudian Bani Israel digiring dikasih tanah Palestina. Ya. Nah, ini bantuan dari Allah, teman-teman. Bantuan dari Allah. Karena Allah memang punya janji dengan Bani Israel. Ya. Cuma persoalannya ya mereka gitu orangnya. Wa annatnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafiron. Kemudian kami membantu kamu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih banyak. Nah, buktinya sekarang Bani Israel itu ya orang-orang yang kaya di dunia ini orang Yahudi jemaah. Coba orang yang paling banyak duitnya sekarang di dunia orang-orang Yahudi. Karena Allah menjanjikan nama dia. Surganya dunia. Ad-dunya sittu mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Ya. Nah, jadilah besarnya. Makanya sekarang kita lihat Israel besar. Di petanya itu tanah Palestina habis. Jadi peta Yahudi, Yerusalem jadi Yahudi gitu. Ya. In ahsantum li anfusikum wa in ahsantum wa in ahsantum falaha. Tapi Allah kasih peringatan nih sama Bani Israel. Ketika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Ketika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk kamu sendiri. Nah, jadi Bani Israel sebenarnya Allah tolong terus, tapi kasih peringatan sama dia. Jangan merusak, gitu, ya. Fa iza ja'a wa'dul akhirati liyusuu wujuhakum. Maka, nah ini jemaah, ini telaahannya coba kita perhatikan. Fa iza ja'a wa'dul akhirati liyusuu wujuhakum. Maka ketika waktunya datang bagi hukuman yang kedua, kejahatan yang kedua Bani Israel, ya, Allah datangkan orang-orang untuk mempermalukan wajahnya orang Yahudi. Buktinya apa sekarang jemaah? Sekarang itu seluruh dunia itu sekarang tahu semua sifat asli Yahudi. Kalau dulu kan suka bohong, ya, bahwa diserang sama Hamas. Hamas itu katanya teroris. Nah, sekarang itu nggak ada yang bisa ngaku-ngaku Hamas itu teroris, karena dibuka semua. Ya, dibuka sama HP. Jadi kita jangan, kalau kita mau jihad sekarang pakai HP. Kalau mau bantu Palestina kita pakai HP.
Sebarin kejahatannya Israel dengan kuota kita. Ya, semakin melek dunia, semakin terpojok Israel. Ya, gitu. Nah, kemudian jemaah sekalian, waliyadkhulul masjidah kama dakhuluhu awwala manutiu waliyutabbiru ma alau tadbiro. Nah, ini jemaah, ya. Ini ayat ini nih, sebelum saya tutup pengajian kita, ayat ini kita perhatikan. Ya. Dan orang-orang Islam itu akan masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhnya orang Islam memasuki masjid-masjid untuk membinasakan sehabis-habisnya orang Islam yang mereka kuasai. Coba telah di Al-Isra ayat 7. Lihat tafsirnya. Jadi setelah wajahnya Bani Israel itu kebuka, semua orang itu sudah melek siapa Bani Israel ini, siapa si Yahudi Zionis ini, ya. Maka nanti umat Islam akan merdeka. Kita semua umat Islam Palestina termasuk kita semua akan mudah masuk ke Masjid Al-Aqsa. Karena Israel sudah nggak bisa lagi menutup-nutupi kejelekannya dia. Gitu jemaah. Ini janji Allah. Dan kalau yang namanya janji Allah pasti terjadi. Ya, gitu jemaah. Jadi kita tunggu aja. Kita tunggu kejadian-kejadiannya, nanti akan lebih jelas lagi pertemuan berikut. Saya kupas lebih jelas lagi bagaimana itu Yahudi, ya, siapa itu Hamas, siapa itu Al-Qassam. Itu ternyata sudah ada dalam tarikhnya, ya, dalam tarikhnya tarikh dunia. Itu jamaah sekalian, ya, insyaallah pertemuan berikut lebih jelas lagi. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al-hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sehat kan? Rencana nyambung.